Pertama dimulai dari siapa Kristus. Kristus itu manusia yang di anointing atau anointing apa? Bahasa. Itu bahasa gereja, bahasa Inggris tapi menjadi bahasa dasar gereja, anointed. Laki-laki yang diurapi. Diurapi itu artinya diangkat, disahkan, dibaiat, ditahbiskan untuk menjadi seorang laki-laki yang menjadi penyampai pesan Tuhan, penyampai pesan Allah. Ya, anointed, Kristus, Hamasiyaha, Al-Masihu. Al-Masihu itu artinya bukan juru selamat. Sampai detik ini saudaraku yang Kristen dan Katolik itu sudah banyak yang berdialog dengan saya, dan saya cuma pegang satu saja. Ketika engkau bilang Yesus itu Kristus, itu benar, itu tidak salah. Karena artinya engkau membenarkan bahwa Yesus itu Nabi. Yang pertama isinya adalah ketika Ustadz Tony menanyakan, Yesus itu Islam, kenapa berani bilang Islam? Karena dia pertama adalah dia bukan Tuhan. Dia tidak pernah jadi Tuhan, dan dia tidak pernah dia jadi anak Tuhan. Tidak pernah. Dia tidak pernah menebus dosa manusia. Tidak pernah. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ayat tulisan begitu, tidak pernah ada. Tidak pernah ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Patris et Filii Spiritus Sanctus atau Evangelicam Doctrinam Patris et Filii Spiritus Sanctus itu tidak pernah ada. Di dalam Bible tidak pernah ada. Nah, kenapa? Karena Yesus di situ mengklaim dirinya dan lingkungan semua membenarkan kesaksian itu bahwa dia adalah seorang nabi. Dia adalah utusan Allah. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, atau inilah Eden itu. Hamak Eden, apa? Inilah yang benar. Eden itu apa? Bukan Lia Eden, bukan. Eden itu paradise, heaven, surga, jannah. Inilah surga itu. Inilah hidup yang kekal itu. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau Allah yang benar satu-satunya. Jadi sebetulnya kata-kata di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani koine itu begini. Tidak ada Tuhan yang benar selain engkau, ya Allah. A besar, L-nya 2, AH. Karena Bible dari depan sampai belakang kalau bilang nama Tuhan selalu pakai A besar, L-nya 2, AH. Dibaca Allah. Tidak ada yang benar selain engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan yang benar selain engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama. Di ayat B-nya, di ayat Yohanes pasal 17 ayat 3b-nya bilang begini. Dan aku Isa, utusanmu. Allah. Aku Isa, utusan Allah. Jadi pesan yang saya dapat pada saat Yesus masih hidup, Isa alaihissalam masih hidup, kepada para pengikutnya adalah, jika engkau mau masuk surga, imani dan katakan itu, yaitu pertama adalah la ilaha illallah Isa Rasulullah. Ungkapkan itu di depan orang menjadi kesaksianmu, menjadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Karena Rasulullah belum datang. Rasulullah Muhammad SAW belum datang. Itu masih wilayah kekuasaan beliau. Untuk lingkungan Yudea Galilea saja, Yesus mengajarkan tentang satu hal yang sangat penting buat saya, sehingga saya mengikuti dia untuk jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang namanya Muhammad SAW. Yesus mengajarkan syahadat. Kedua, Yesus mengutamakan pengajarannya, sekali lagi, menjadikan pengajaran utamanya adalah ayat pertama dari surat Al-Ikhlas. Yesus menjadikan inti pengajarannya itu adalah ayat pertama dari surat Al-Ikhlas. Contoh Markus pasal 12 ayat 29. Kita punya Bapak Arsono di belakang sana yang sudah hafal ayat ini. Insyaallah. Pak Kiai. Bunyinya begini. Vayomer Yeshua HaMashiach. Vayomer, berkatalah Yesus ini. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Lalu saya blok para ustadzku, para ustazahku. Saya blok kata-kata itu. Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ada yang nyangkut? Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ba'at מדבר בעברית, אני מדבר בעברית.
Jadi buat Anda yang sudah biasa dengar bahasa Hebrew, saya akan mengungkapkannya pelan-pelan dalam bahasa Hebrew. Vayomer Yeshua HaMashiach, berkatalah dia laki-laki itu, Yeshua HaMashiach, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Katakanlah ya Israel olehmu, karena Tuhanmu mendengarkan, dan dengarkanlah ini hati-hati katanya. Kul hu Allahu ahad. Dan ayat ini berulang 84 kali di dalam Bible, menjadi pengajaran inti 84 kali di dalam bahasa Hebrew, bahasa Aramaik Syriak, dan terakhir bahasa Yunani Koine yang digunakan sebagai bahasa orang. Saudara kita bilang gospel atau Injil perjanjian baru katanya. Berarti ada perjanjian yang lama. Kalau ada perjanjian baru, perjanjian lama. Kalau perjanjian lama berarti udah kadaluarsa, udah nggak dipakai lagi. Sekarang aja yang kadaluarsa isinya cacing, itu ikan, makarel. Astagfirullahaladzim. Kayak iklan. Jadi kalau udah kadaluarsa, takut-takut di dalamnya ada cacing, nggak boleh dipakai lagi, ya. Kul huwallahu ahad adalah ajaran intinya. Tauhid adalah ajaran inti Bible. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Lo Adonai Eloheinu Elohecha Hefarim Alpanai. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku untuk engkau sembah. Lo Adonai Elohecha Hefarim Alpanai. Tauhid Allah nama Tuhannya. Cara sembahnya gimana? Kitab Keluaran pasal 3 ayat 5. Tolong sebelum masuk kau lepas dulu alas kakimu. Lepas dulu alas kaki. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 5. Tolong lepas dulu alas kakimu. Ya, karena ini rumah Tuhanmu, kau hormat. Rumah RT aja kau mau bikin KTP, kau buka sendal. Lalu berwudu. Berwudu, serius, berwudu. Kalau engkau tidak berwudu, engkau mau masuk rumah ibadah tanpa berwudu, sekali lagi, apabila engkau tidak berwudu, kalau engkau masuk rumah ibadah, engkau mati. Keluaran 30 ayatnya yang ke-20. Wudu. Setelah itu dilihat, seorang laki-laki melihat dirinya sendiri. Kalau dia akil balik, apakah dia bersunat atau tidak? Kulit katanya dikerat. Dia sudah melakukan itu belum? Kulit katanya dikerat. Di dalam kitabnya saudara kita ini, Kristen dan Katolik yang tersayang ini, sunat itu buat mereka bukan masalah kebersihan, Pak. Bukan masalah kesehatan, bukan. Sunat buat mereka itu sangat penting. Karena apa? Karena itu perjanjian yang kekal. Kalau mau bersih, beli obat, beli sabun antiseptik yang paling mahal, engkau bersih. Mau sehat, pergi ke dokter Adi di Cawang, di Jakarta, dokter kelamin dan kulit itu. Mahal memang, tapi gak apa-apa, engkau sehat. Benar gak? Ini bukan masalah itu. Ini masalah perjanjian laki-laki dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikerat kulit katanya. Jika ada orang yang tidak dikerat, laki-laki ini yang sudah balik, tidak dikerat kulit katanya, menurut Bible itu harus really, betul. Bukan saya yang ngomong. Bible lebih keras masalah sunat. Sudah lihat, saya laki-laki sudah buka alas kaki, sudah wudu, sudah disunat, mau masuk. Oke, perempuan sudah buka alas kaki, berwudu, lihat aku berhijab atau tidak. Kitab Kejadian pasal 26 ayat 35, kitab Imamat bilangan ulangan, lalu 1 Korintus 11 ayat 6. Bingung kan? Banyak. Sengaja. Nanti dia pintar, saya nggak dipanggil lagi. Jika ada perempuan yang sudah akil balik dan dia tidak mau berhijab, ya, jilbab cuma sepotong bapak, hijab dari atas sampai bawah, panjang kainnya dia. Jadi dari ujung sampai ujung. Nanti saya cerita kenapa itu begitu. Bapaknya, walaupun dia perempuan itu sudah menikah, bapaknya seret dia dari dalam rumah ke depan pekarangan, lalu cukur sampai botak kepalanya. Lalu diberi luka 4 garis di sini, lalu diusir dari rumah itu dan dari kampung itu. Karena dia telah menghina tahta Bapa di sorga. Wah, kayak pendeta ya. Naluri Pak. Untung bukan naluri debt collector. Kalau naluri debt collector kelihatan mukanya Ambon, wah debt collector nih. Ini ada yang ditagih nggak nih?
Ada yang punya tunggakan nggak Avanza? 2 bulan 3 bulan ditarik. Dicukur, dibotakin, dikasih luka, diusir. Karena dia telah menghina, mungkin dalam bahasa kita ya afwan ya Ustadz ya, arasnya Allah. Dia menghina, usir. Nah, kainnya itu apakah jilbab apa hijab? Hijab. Dalam bahasa sananya waktu kita di sana juga, sombong sekali. Waktu di sana hijab bilangnya. Jadi kainnya satu, lurus sampai di bawah. Lalu ada kain lagi satu, lurus sampai di bawah, ditutup dengan kain ketiga. Dan ada batas antara rambut perempuan dengan kain yang pertama, ditutup. Apa tuh yang ngepres di sini? Ciput. Yang di sini bilang ciput juga? Atau apa? Apa yang tek gitu? Apa namanya ibu-ibu? Maaf, afwan. Ciput bener ya? Ya, bukan seafood ya. Iya ya. Wanita, perhatikan maaf Bapak-bapak, ibu-ibu yang disayangin Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya, saya tanya sedikit ya. Pernah nggak ngelihat patung Bunda Maria? Pernah? Maaf ya. Dia pakai kain yang dari atas sampai bawah jatuh. Satu warnanya putih. Lalu ada satu lagi warnanya putih. Lalu yang terakhir biasanya biru. Ya, kalau kita lewat rumah ibadah saudara kita tuh, ya, Bunda Maria, maminya Yesus. Itu ya mami lah. Apa dong? Bunda. Umi. Ya, Umi. Itu satu dari atas sampai bawah. Lalu satu lagi dari atas sampai bawah. Lalu ada yang ketiga biru biasanya warnanya. Ya, biru. Nah, kita lihat di patung saja. Patung itu digambarkan paling tidak mendekati dengan aslinya. Jadi ada garis di jidatnya. Artinya Bunda Maria pakai ciput. Iya. Di tempatnya sana semua pakai ciput. Serius, bukan bohong. Ada yang diginin aja kainnya, itu kos. Itu bukan orang yang ortodoks, bukan orang yang mempercayai dan menjalani Torah. Itu ada perempuan kalau cuma kudung saja itu kos. Ortodoks. Itu bukan orang yang jalani Taurat Yahudi, totok, bukan. Doa yang paling mulia di saudara kita umat Katolik disebut dengan doa rosario. Jadi biasanya mereka baca doa sambil seperti tasbih tapi ujungnya salib, pernah lihat? Namanya rosario. Dia ulang doa itu. Doanya bunyinya begini. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Ave Maria gratia plena. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Artinya assalamualaikum ya Maria. Engkau penuh rahmat. Jadi Maria ini kepenuhan rahmat. Sampai cerita di dalam Alkitab itu, kalau ada orang yang berdiri saja di samping Maria, orang itu dapat rezeki. Nggak usah ngomong. Serius, orang itu datang ke samping Maria karena Maria penuh kemuliaan dan rahmat serta berkat Allah, maka orang di sebelahnya yang datang dekat dia dapat rezeki. Dijawab doanya. Oleh sebab itu Maria ini, ibunda Isa alaihissalam ini begitu luar biasa sehingga di dalam Al-Quran diberikan tempat khusus dalam satu surat. Surat Maria. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara para wanita. Kenapa dia terpuji? Karena dia berhijab. Jadi kalau ada di antara sini para saudaraku, ukhti yang masih sekali-sekali buka hijab, ada ya. Di Jakarta itu ada begitu. Udah pakai hijab terus lepas. Terus dia marah orang yang tanya dia lagi. Hebat, ya. Ya hebat dia, ya. Jika engkau ingin mulia di antara para wanita, jika engkau ingin menjadi berkat, menjadi sumber rezeki untuk suamimu, untuk ayahmu, untuk ibumu, untuk seisi rumahmu, berhijab. Tidak ada cara lain. Engkau harus berhijab untuk mengundang rizki di dalam rumah, mengundang berkah dan rahmat di dalam rumah, berhijab. Itu saya dapat dari Bible. Di dalam Bible, setelah engkau lihat, engkau buka alas kaki, engkau berwudu, engkau lihat engkau telah disunat atau tidak laki-laki, perempuan berhijab atau tidak, maka ketika engkau masuk, engkau melakukan apa? Engkau melakukan sholat. Namanya selotah, sholat. Hilal, qiyam, hilal, tahillah, hilal, proskueno, sujud dengan muka, jidat dan hidung kena tanah.
Di dalam Nehemia 8 ayat 6, sholat dengan gerakannya, walaupun belum sempurna. Karena Rasulullah belum menyempurnakan itu. Ada itu. Kenapa harus ada itu? Supaya nanti disempurnakan sama Rasulullah. Nehemia 8 ayat 6. Setelah sholat apa? Jaga perutmu. Jangan bibir dan lidahmu, mulutmu terkena makanan haram. Apa? Babi, daging babi. Kitab Ulangan pasal 14 ayat 8. Babi haram, guguk haram, kelelawar haram. Ada semua di situ. Ada. Lalu terusnya, bibir dan lidahmu tidak boleh terkena anggur, atau engkau akan mati di dalam rumah Tuhan. Imamat pasal 10. Imamat kitabnya namanya Imamat. Imamat pasal 10 ayat 9 sampai 10. Ya, itu tidak boleh minum anggur. Sekarang ini anggur dimasukkan ke dalam gereja menjadi sakramen. Sakra itu kudus, men itu momentum, artinya ibadah perjamuan kudus. Padahal sudah dilarang, nggak boleh minum anggur. Ya, udah, sholat udah, zakat 2,5%. Ya, bagaimana cara kita berhadapan dengan LGBT? Ada pelaku LGBT, apa yang harus kita lakukan di dalam Bible? Sangat simpel. Imamat pasal 20 ayatnya yang ke-13. Kalau engkau berhadapan dengan seorang laki-laki atau perempuan yang pelaku LGBT, sangat simpel di situ. Apa yang harus kau lakukan? Bunuh dia. Ya, bunuh aja. Repot ngurusin begitu, karena kalau diajak ngobrol panjang. Bible bilang udah bunuh aja. Gampang. Ya. Lalu tawaf Mekah, Ka'bah, Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-6 ke-7 tentang tawaf di rindu Baitullah, rindu Ka'bah. Mazmur 84 ayat yang ke-6 dan ke-7. Yang terakhir, tidak boleh ada Tuhan lain yang menyaingi kedudukan yang sama dengan Allah. Tidak boleh. Walaupun itu Isa sendiri. Isa memberikan statement gong ini. Afwan Ustaz, ini gongnya nih. Mungkin ada saudara kita Kristen di lingkungan ini, saya mohon maaf, tapi silahkan buka Bible Anda. Karena sampai detik ini masih ditranslate, masih diterjemahkan. Alhamdulillah masih ada yang mau terjemahkan dan ayat itu belum dibuang. Ayat itu belum dibuang insya Allah. Jadi kalau antum semua saudaraku yang sangat aku sayangi dan aku hormati, ada di lingkungan ini yang Kristen, bawa Bible, buka. Ya, lihat. Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tapi intinya ada di ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bunyinya begini. Bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Artinya adalah, kalau ini kata Yesus, saya garis bawahi, ini kata Yesus, kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk sorga. Kalau kita meninggal, roh kita keluar dari tubuh. Roh kita tidak diterima masuk sorga. Roh kita masuk mana? Tolong dijawab. Sepakat. Karena di sana cuma ada 2 tempat. Tidak ada tempat ketiga. Tidak ada halte. Sekarang memang lagi nunggu semua. Tapi ketika semua sudah ada yang namanya penimbangan dan sebagainya macam tentang dihisab dan sebagainya macam, lalu kita berkumpul dengan Nabi kita Rasulullah di tepi danau yang sangat mulia itu tidak ada lagi tempat yang lain selain 2 tempat itu. Yang pertama surga, yang kedua mungkin ada ibu-ibu yang doyan masak di sini, nggak apa-apa lah, aku di dapurnya asal di surga nggak apa-apa. Nggak bisa ya. Surga ya surga. Ibu-ibu yang doyan masak di sini, di sana nggak disuruh masak. Ya, atau misalnya saya di tempat parkirnya aja. Enggak. Masuk kata Allah. Nikmati semua kebaikanku. Nikmati semua berkahku. Aku sayang dan cinta padamu ciptaanku. Nikmati jannah. Tidak ada yang ini. Jadi Yesus bilang, kalau kau panggil aku Tuhan, maaf, kau tidak masuk surga. Artinya, jadi Yesus bilang, kalau kau berseru kepadaku, Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Saya berhenti panggil dia Tuhan. Saya puji dan muliakan dia sebagaimana dia harus dipuji dan dimuliakan. Sebagai Nabi Allah, sebagai Rasulullah. Proper, ya. Jadi kita tepat kita.
Ya, proporsional. Memuji orang jangan berlebihan. Kalau dia lulusan SMA, bilang, tapi dia punya keahlian gitu. Jangan dia lulusan SMA dibilang, oh dia alsi filsafat, dia lulusan S3 filsafat. Nanti orang pada datang ke dia dan dia jadi bingung. Aku punya masalah psikologis. Kau berikan aku jalan keluar karena kau doktoral. Apaan itu, dokter apa? Jadi mempermalukan dia. Yesus tidak mau dirinya dipermalukan. Maka itu dia bilang, jangan pernah kau panggil aku Tuhan, Tuhan, karena engkau akan masuk neraka. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Padahal saya bilang ini bukan menghina. Saya sayang sama mereka. Saya sayang sama mereka. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu atau hari Rabu mereka bawa Bible-nya, tapi mereka nggak pernah tahu bahwa Yesusnya melarang mereka memanggil Yesusnya Tuhan. Ya, dilarang itu. Bible yang mereka bawa sebenarnya adalah preambul, mukadimah, kata-kata pembuka untuk kesempurnaan yang akan datang. Di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13. Di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13, Yesus bilang begini. Altit halon hefe menahma etmak Muhammadin bihotakhasta biyallah. Akan datang setelah aku seorang laki-laki, namanya Ahmad, Etmak Ahmad, menahma yang mulia, Muhammad Muhammad dengan segala kemuliaannya. Dia akan menginsafkan bumi, menaikkan derajatmu, bikhota hasta, menaikkan derajatmu, bi Allah, karena dia adalah Nabi Allah. Yohanes pasal 16 ayat 13. Saya stop panggil Yesus Tuhan dan saya cari tahu tentang Rasulullah, bukan dari buku-buku Islam tapi dari Bible lagi. Ketemu lagi hifkom mematakim hekul Muhammadin zeduri vezekhi benwak Yerusalem. Di bibirnya tutur katanya manis semata-mata, segala sesuatunya indah, tak ada dusta pada bibirnya. Orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kulitnya putih, kalau kena matahari pipinya merah. Di sebelah kanannya 5.000 tentara, di sebelah kirinya 5.000 tentara. Dan mereka masuk kota yang kudus. Rambutnya seperti air laut di Syam el-Sik. Syam el-Sik itu tahu? Mesir tempat Musa menyeberang gitu. Musa alaihissalam menyeberang bersama Bani Israel. Syam el-Sik. Jadi tidak lurus, tidak juga keriting. Hadis membenarkan itu. Ya Ustaz ya, afwan. Dialah Muhammad Muhammad dengan segala kemuliaannya. Dan dia adalah penguasa Yerusalem baru. Hai putri-putri Yerusalem, hifkum matakim hekul Muhammadin sedua di bezakhi benoak Yerusalem. Nah, tafadhol Ustaz.